media, dan masyarakat, baik yang hadir secara luring maupun daring yang berbahagia. Mengawali acara pembukaan, marilah kita membacakan bacaan Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Silahkan duduk kembali. Laporan Ketua Panitia kepada Bapak Aswar Anas STMT disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas PUSD Taru Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Biro Infrastruktur dan SDA Setda Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa atau APBJ Setda Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati para Kepala Bidang Dinas PUSDA Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Balai, yaitu Kepala Balai PSDA Pemali Comal dan Kepala Balai PSDA Bodri Kuto, yang kami hormati Kepala Dinas PUPR Kota Pekalongan atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala PSDA PR Kabupaten Brebes atau yang mewakili, Dekan Fakultas Teknik Sipil Universitas Diponegoro atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Gapensi atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Inpindo
atau yang mewakili, yang kami hormati dari media, wartawan Suara Merdeka, yang kami hormati Kepala Desa Karangjongkeng, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, dan semua Bapak Ibu, para hadirin undangan yang mengikuti acara baik langsung maupun melalui video conference. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul pada acara sosialisasi dan launching aplikasi pengawasan berbasis informasi teknologi atau WASIT. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dan reimplementasi kegiatan aksi perubahan PKA atau pelatihan kepemimpinan administrator 4 yang diinisiasi oleh Bapak Kepala Bidang Sungai, Bendungan, dan Pantai, Dinas PU SDA Taru Provinsi Jawa Tengah, Bapak Kunarto STMT. Acara pada pagi hari ini bertujuan untuk memperkenalkan sebuah inovasi sistem integrasi informasi berupa aplikasi berbasis teknologi, yaitu aplikasi WASIT, yang merupakan kepanjangan dari pengawasan berbasis informasi teknologi. Tujuan dari aplikasi ini adalah mewujudkan peningkatan dalam kinerja pengawasan pekerjaan konstruksi di lapangan, serta mendukung efektivitas monitoring pekerjaan, sehingga mempermudah dan mempersingkat waktu pengawasan, serta mewujudkan salah satu implementasi yaitu good governance dengan penerapan e-government. E-government merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik. Untuk itu, agar dapat mewujudkan hal tersebut, kami mengundang Bapak Ibu semuanya untuk meminta dan mohon dukungan serta saran terkait aplikasi WASIT ini. Sebagai laporan, pada pagi hari ini dihadiri oleh berbagai unsur kepentingan, yaitu pentahelik, yang terkait dengan pengawasan dan pekerjaan konstruksi, serta terkait dengan aplikasi WASIT, yaitu unsur pemerintahan, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, dari unsur masyarakat, unsur akademisi, dunia usaha, serta media massa. Jumlah total tamu undangan yaitu 25, baik yang hadir di sini maupun yang melalui video conference atau Zoom meeting. Melalui acara pada pagi hari ini, kami berharap dapat mempererat jalinan kerjasama antar berbagai macam unsur kepentingan, serta mampu menjadi inspirasi untuk inovasi-inovasi yang lain, sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efisien, transparan, efektif, dan berakuntabilitas, serta dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Akhir kata, sebelum kami menutup laporan, izinkan kami berterima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir, serta panitia yang mendukung terselenggaranya acara pada pagi hari ini. Dengan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Sambutan Kepala Dinas Pusda Taru Provinsi Jawa Tengah kepada Bapak Eko Yunianto SP1 disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati unsur dari pentahelik yang tadi sudah disampaikan dari panitia penyelenggara. Paling tidak ada unsur pemerintah, baik itu pusat, provinsi, kabupaten, kota, kemudian pengusaha, kemudian dari community, masyarakat, kemudian yang lain saya kira dari media massa, ya. Kemudian akademisi. Tentu lebih khusus kepada Ibu Asisten
Ekonomi Pembangunan yang dalam hal ini diwakili. Kemudian pada Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, terima kasih hadir secara pribadi Pak Nova. Kemudian dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, ISDA, Administrasi Bangda, kemudian teman-teman mitra kerja kami di daerah, baik itu dari PUPR Kota Pekalongan maupun Brebes, dan kemudian unsur internal kami dari Pusda Taru Provinsi Jawa Tengah, baik yang mengikuti secara langsung, yaitu luring maupun melalui jaringan, yaitu daring. Kemudian tidak lupa kami dari Undip ya, kemudian dan dunia usaha Ingindo, dalam hal ini hadir secara pribadi Pak Wakilnya yang mewakili Ingindo, Pak Sulis, bendahara. Sekarang bendahara ya Pak Sulis. Oh, pinara depan Pak Sulis. Kemudian dari unsur Gapensi, kemudian media massa Suara Merdeka, kemudian tokoh masyarakat tentu tadi sudah disampaikan dari Kepala Desa Karangjongkeng dan tokoh masyarakat, dan tentu tidak bisa kami sebut satu persatu. Selaku insan manusia tentu kita wajib bersyukur hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, kita sadar bahwa kita masih dalam masa pandemi. Mari kita selalu mengingatkan diri kita sendiri, keluarga kita maupun lingkungan yang ada di rumah maupun kantor untuk selalu konsisten menjalankan prokes paling tidak 3M, 5M jauh lebih baik. Kemudian kita dukung upaya pemerintah di dalam melaksanakan 3T, testing, treatment, dan tracing. Dan itu wajib kita lakukan, dan sekecil apapun kalau kita berbuat konsisten terhadap prokes itu akan memberikan suatu dampak yang besar. Saya kira itu yang harus selalu kita lakukan karena kita tidak pernah tahu kapan ini berakhir pandemi ini. Dan yang jelas trennya sekali ini adalah perlu kewaspadaan kita bersama. Karena ada 12 kabupaten kota yang dinyatakan dari Satgas untuk Provinsi Jawa Tengah dipetakan dalam merah. Nah, tentu pagi hari ini kami tidak membicarakan tentang COVID, tetapi tadi kita rasa syukur kita representatifkan, dan tentu dengan upaya ikhtiar dan diakhiri dengan doa supaya paling tidak kita senantiasa diberikan kesehatan di dalam masa pandemi ini. Untuk yang selanjutnya, saya kira tidak perlu kami bahas lagi, tadi sudah sangat detail disampaikan oleh panitia pelaksana, reasoningnya acara hari ini. Yaitu acara hari ini adalah sebagai kegiatan untuk launching sekaligus sosialisasi daripada aplikasi pengawasan berbasis informasi teknologi WASIT yang diinisiasi atau yang dilakukan oleh project leader, yaitu Pak Gunarto selaku Kepala Bidang Sungai Bendungan Pantai Dinas Pusda Taru Provinsi Jawa Tengah yang saat ini sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator, yang saat ini menyusun rencana aksi perubahan kinerja organisasi dengan mengambil tema atau judul, yaitu tadi aplikasi pengawasan berbasis informasi teknologi. Tentu dengan berbagai reasoningnya, pertama sumber daya manusia kita semakin terbatas, tantangan kita semakin tinggi, teknologi semakin berkembang dengan pesat, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi itu menjadi alat bantu yang efektif untuk kita sama. Nah, pada frame ini untuk menunjang kegiatan khususnya di bidang pembangunan dan rehabilitasi diinisiasi untuk membuat suatu inovasi terobosan. Tentu kita sadar betul di dalam membuat sistem tidak seketika akan menjadi sempurna. Sempurna jawabannya adalah perjalanan waktu, dan tentu Bapak Ibu yang berkesempatan hadir ini adalah memberikan semangat yang sama untuk memberikan kontribusi terhadap kesempurnaan informasi ini. Dan tentu kita punya cita-cita itu menjadi sangat efektif, lebih efektif dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Saya kira tetap harus melihat keuntungan, kelemahan di dalam sistem ini. Tetapi semangat kita adalah ingin memperbaiki. Dan cita-cita kami di Dinas Pusda Taru nanti mudah-mudahan ini sustain dan kemudian berumur 1 tahun, nanti tahun berikutnya
kita ikutkan di dalam lomba inovasi. Itulah dorongan semangat kita bersama. Nah, kalau teman-teman yang di internal memahami dan mempunyai tekad yang sama, insya Allah dinamikanya kita akan semakin menjadi baik, akan menjadi good and clean government, sebagaimana yang selantiasa diingatkan oleh Pak Gubernur bahwa kita jajaran kita harus memegang teguh integritas. Nah, salah satunya adalah upaya di dalam mengupayakan di dalam rencana aksi perubahan kinerja organisasi melalui inovasi-inovasi yang dibalut dengan teknologi informasi. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Nah, sehingga tadi harapan kita bersama mohon dukungannya supaya apa yang diinisiasi oleh Project Leader ini memang bermanfaat bagi kebutuhan organisasi sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat yang luas. Dan ini adalah sebagai bentuk daripada pengawasan supaya kita menjadi lebih efektif, efisien di dalam kita mengimplementasikan kegiatan kita. Saya kira itu, seizin Bapak Ibu semua, saya kira kita bisa mengawali pada pagi hari ini untuk membuka acara launching sekaligus sosialisasi aplikasi pengawasan. Ini ada konektivitas terhadap softwarenya. Kalau ada disiapkan dulu, nanti saya begitu bilang belum disesuaikan. Nah, saya kira Bapak Ibu, teknologi informasi akan menjadi sempurna apabila kita dengan senang hati menerima masukan untuk perbaikan di dalam sistem ini. Jadi membuat sistem butuh waktu, saya kira, untuk bisa menjadi lebih baik dan itu sekaligus teruji di dalam nanti implementasinya. Nah, memang di dalam PKN ini paling tidak apa yang kita lakukan ini, kemudian ada interaksi pentahelik ini, bukan kita pamer di dalam 4 platform media sosial, itu memang adalah untuk menyampaikan kepada hal-hal yang positif kepada masyarakat luas melalui media sosial, paling tidak 4 platform yang ada, yaitu Twitter, Facebook, Instagram maupun YouTube, itu adalah bukan untuk ajang pamer, tetapi sebenarnya publik agar mengetahui bahwa birokrasi itu juga bekerja dan mengikuti tuntutan zaman, dan itu sangat penting untuk menyampaikan kepada publik. Sudah siap? Oke. Kalau sudah siap Mas? Nanti, tampilannya apa? Kalau sudah siap, boleh saya lanjutkan? Oke, saya izin Bapak Ibu semua, baik yang hadir secara langsung melalui luring di ruang Wadas Lintang lantai 3 Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, atau Bapak Ibu yang mengikuti melalui daring, saya izin Bapak Ibu semua tentu dengan mengharap ridho dari Allah SWT agar acara ini berjalan dengan baik, kemudian sistem ini bisa sustain, kemudian kita bisa mampu memperbaiki di kemudian hari untuk membantu kegiatan pekerjaan-pekerjaan paling tidak di lingkungan kerja kami. Seizin Bapak Ibu semua, launching dan sekaligus sosialisasi aplikasi pengawasan berbasis informasi teknologi atau akronimnya adalah WASIT, kita buka bersama dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, Bapak Ibu, baik. Ini tadi adalah ilustrasi. Itu adalah sebenarnya karena nggak ada background suaranya, itu sebenarnya live yang ada pekerjaan yang saat ini dikerjakan di lapangan. Tadi secara apa ya tersaji itu ada pekerjaan yang perbaikan sungai di Karangjungkeng ya, di Brebes. Kemudian tadi yang dua terakhir tadi ada di Kota Pekalongan yaitu perbaikan pengaman pantai, kemudian pasir Kencana, dan ada 3 pekerjaan yang kita ada di sana. Nah, ini adalah paling tidak ada upaya kita untuk dilakukan berbagai pengawasan. Tentu yang paling ampuh sebenarnya ya yang ngawasi yang gawe urip kan gitu. Nah, terus kemudian di dalam kontraknya sudah jelas hak dan kewajiban. Tapi kurang marem juga ada pengawasan yang berbagai tadi, baik itu masyarakat, kemudian dari internal pengusaha sendiri, kemudian ada komunitas yang paling dekat di sana, kemudian tentu berbagai lapisan pemerintahan, baik itu pusat, provinsi, kabupaten, kemudian tentu hal-hal yang baik yang sudah kita desain dan kita aplikasikan, tentu itu menjadi hak publik untuk sampai kepada publik, disampaikan melalui media yang baik. Saya kira itu konsepnya, dan tentu sekaligus mengakhiri apa yang sambutan kali ini, sekali lagi kami mohon dukungannya supaya sistem ini bisa sustain dan itu membantu dari sisi pengawasan pekerjaan yang ada, paling tidak di internal kami, dan kalau itu ada hal-hal yang positif bisa dikembangkan ke yang lebih luas, tentu itu akan kami apresiasi dan hargai. Saya kira demikian, kami akhiri dengan segala kekurangannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 9 harus tutup, terus berlaku. Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Izinkan saya akan memandunya secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafina mahwika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu selain rasa syukur atas segala nikmat karunia yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga pada hari ini, Rabu tanggal 16 Juni 2021, kita dapat melaksanakan acara sosialisasi dan launching pengawasan berbasis informasi teknologi atau WASIT Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 dengan lancar dan tak kurang suatu apapun. Untuk itu ya Allah, kami mohon ridho dan keberkahan-Mu agar setiap langkah dan perbuatan kami Engkau senantiasa menjadikan nilai ibadah. Jadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang mampu beramal ilmiah dan berilmu amaliyah serta berakhlakul karimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami kemudahan, kelancaran dan keberhasilan dalam mengemban amanah, dalam upaya pengelolaan sumber daya air, sehingga bermanfaat bagi seluas-luasnya, bagi masyarakat yang memberikan kemaslahatan bagi seluruh Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan, ya Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pimpin kami, dan dosa para pejuang dan pendahulu kami. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara inti yaitu sosialisasi program penerapan WASIT pada pelaksanaan bangunan pengendali banjir wilayah sungai kewenangan Provinsi Jawa Tengah dan statement dari stakeholder dan masyarakat terkait program WASIT.
Kepada Bapak Kunarto STMT, disilakan. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat semuanya. Yang kami hormati, pertama-tama Ibu Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili. Yang kami hormati dan kami minta petuahnya selalu Bapak Kepala Dinas Pusdataru, Bapak Insinyur Eko Yunanto SP1, kemudian yang kami hormati pula Bapak-Bapak Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mulai dari Bapak Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Kominfo atau yang mewakili, demikian juga dari Bapak Kepala Biro Infrastruktur Daerah, kemudian Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa, kemudian Biro Administrasi Pembangunan atau yang mewakili, dan yang kami banggakan ini, rawuh secara pribadi, wakil dari Inspektorat Pak Nova, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang teman-teman yang ikut daring, baik itu dari PUSDA Brebes, kemudian dari PUSDA Kota Pekalongan, yang dalam hal ini diwakili oleh masing-masing kepala bidangnya, kemudian dari lingkungan balai di Sungai Kewenangan Provinsi, hadir secara pribadi Ibu Kepala Balai Botrikuto Bindah, terima kasih. Kemudian yang ikut daring dari Balai Pemali Comal atau yang mewakili, termasuk teman-teman kepala bidang atau yang mewakili, yang kami hormati. Demikian juga dari teman-teman pendahelik yang lain, baik itu dari akademisi yang saat ini mengikuti daring, kemudian dari masyarakat, Bapak Kepala Desa Karangjungkeng beserta aparatnya, dan juga dari media, Pak Eko yang ikut daring tadi menyampaikan kepada kami, terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai dengan saat ini meskipun dalam kondisi pandemi kita masih diberi kesehatan, tentunya itulah yang harus kita syukuri. Dalam hal ini meskipun kegiatan ini kita laksanakan, tapi tentu kita mengacu pada protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemimpin kita, pemimpin Provinsi Jawa Tengah, yaitu Bapak Gubernur Jawa Tengah, dengan selalu memegang teguh dengan 3M atau bahkan 5M. Mohon izin Bapak dan Ibu, baik yang hadir secara pribadi maupun yang mengikuti daring, kami untuk menyampaikan sosialisasi terkait dengan rancangan aksi perubahan kinerja organisasi dengan judul Wasit, tadi yang sudah berkali-kali disampaikan, baik oleh Bapak Kepala Dinas maupun dari panitia tadi. Inovasi ini sebetulnya berawal dari keprihatinan kami dalam rangka menjalankan salah satu tugas dan tugas tupoksi kami, Bapak. Karena kami selaku pejabat administrator tentunya melekat dengan tugas-tugas kedinasan, tapi ada tugas lain yang menurut kami perlu perhatian khusus, yaitu sebagai PPKOM, pejabat pelaksana kegiatan, khususnya di kami itu adalah pekerjaan konstruksi. Khususnya adalah pekerjaan konstruksi. Itulah yang menurut kami dengan adanya perubahan zaman ini, dari zaman dulu, zaman batu, sekarang sudah zaman IT, tentunya kita harus membuat inovasi untuk memudahkan dan membantu kinerja kita. Karena di dalam pelaksanaan pekerjaan, khususnya ini dengan adanya perubahan Perpres yang terakhir, Perpres nomor 12 tahun 2021 pasal 8 khususnya, bahwa dalam penyerahan pekerjaan nanti itu kita tidak dibantu oleh panitia penerima hasil pekerjaan. Dari murni dari teman-teman penyedia langsung kepada PPKOM. Meskipun kita dibantu oleh pengawas
dan juga tim teknis. Tapi secara hukum, tanggung jawab itu adalah di PP POM. Itulah yang menurut kami kita harus lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Meskipun dalam pelaksanaan itu kita mestinya harus mengikuti tuntutan tepat waktu, tepat mutu, tepat kuantitas, transparan, dan akuntabel. Kuncinya sebelumnya ada dua ini, transparan dan akuntabel. Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan terhadap publik atau terhadap masyarakat sesuai dengan peraturan dan undang-undangan yang berlaku. Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita laksanakan terhadap publik atau masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Jawabannya adalah transparan. Transparan. Kalau pekerjaan itu kita awasi secara transparan sejak awal, tentunya akan membantu hasil pertanggungjawaban kita terhadap publik terkait dengan akuntabel tadi. Untuk bisa transparan tentunya kalau yang mengawasi lebih banyak sejak awal, hasilnya akan lebih baik. Nah, untuk menjawab tantangan transparan inilah kami membuat inovasi yang tadi sudah di-launching oleh Bapak Kepala Dinas, bahwa pekerjaan kami itu nanti terbuka, diawasi oleh instansi terkait tentunya. Atas izin Bapak Kepala Dinas, mungkin nanti aplikasi ini akan kami sampaikan juga ke Inspektorat barangkali, supaya bisa membantu kami mengawasi sejak awal, sehingga kalau ada apa-apa nanti kami bisa diberi arahan atau bagaimana. Atau demikian juga kepada teman-teman Biro ISDA, kemudian Biro Bangda, termasuk teman-teman Biro APBJ yang melelangkan. Iki loh hasilnya yang tak lelangke, silakan dikontrol sejak awal. Dan itu tidak harus datang ke lapangan. Kalau mau suatu saat kontrol silakan. Tapi tadi sudah bisa kita perlihatkan bahwa sampai ukuran besi, jarak tulangan, kemudian ukuran konstruksi dan material apa yang kita datangkan itu bisa kita lihat sejak awal. Harapannya itu Bapak, jadi kami komit bahwa apa yang kita laksanakan itu nanti harus betul-betul akuntabel dengan catatan transparan tadi. Semakin kita transparan berarti semakin banyak yang harus terlibat di dalam pengawasan itu tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya untuk mencapai apa yang sudah di-launching oleh Bapak Kepala Dinas tadi, ada beberapa urutan gitu. Ada beberapa urutan terkait dengan isu perkembangan yang saat ini sedang terjadi. Kita tahu bahwa di Jawa Tengah itu adalah kayak semacam supermarketnya bencana. Sehingga banyak sekali bangunan-bangunan pengendali banjir yang ada di Sungai Kewenangan Provinsi Jawa Tengah khususnya itu yang rusak, sehingga perlu penanganan. Dari penanganan itulah maka kami berharap dalam setiap pelaksanaan nanti hasilnya bisa kami pertanggungjawabkan kepada publik, kepada masyarakat yang akuntabel tadi, dengan transparansi yang lebih menonjolkan tadi bisa kita monitor dari mana saja, dan kalau kita nggak yakin kita bisa datang ke lapangan. Harapannya nanti perintah itu juga bisa, karena kebetulan tadi kami tidak sempat untuk memberikan perintah kepada teman-teman yang di lapangan, karena itu kami lengkapi juga dengan audio, Pak. Jadi nanti kalau kami atau Bapak Kepala Dinas ada waktu melihat gitu nggih, ukuran misalnya jarak besinya kurang, itu bisa langsung kita perintahkan dari kantor atau dari mana saja. Pak, coba itu diukur besinya jaraknya berapa, benar enggak sesuai gambar. Misalnya kurang, bisa langsung kita sampaikan saat itu. Karena di sana juga ada pengawas, ada pelaksana, jadi nanti kita lewat mekanisme, mungkin lewat pengawasnya dulu supaya dibetulkan sebelum dilakukan pengecoran dan lain-lain. Kemudian terkait dengan untuk mencapai kualitas tentu kan ada hubungannya dengan material. Material yang didatangkan bisa kita lihat. Di Karangjongkeng tadi, semua material terkait dengan beton adalah ready mix.
kita mendatangkan, tidak mencetak di lokasi, tidak menyampur di lokasi, tapi mendatangkan sesuai dengan karakteristik yang ada di dalam kontrak. Bisa kita lihat tadi, waktu ada molen datang tadi, termasuk yang di Pekalongan tadi, susunan setelnya kelihatan. Kalau pas mancang juga bisa kelihatan nanti Bapak, jadi nanti bisa dikontrol sejak awal. Jadi itu kira-kira salah satu tujuan kami dalam rangka membuat aksi perubahan wasit ini. Harapannya nanti kami tentu minta dibantu oleh instansi terkait, tentu yang KBB ya, karena kami yakin kalau pekerjaan itu semakin banyak yang mengawasi, semakin transparan, hasilnya akan semakin lebih baik. Tentunya membantu mengawasi dalam tanda petik ya, karena kita tahu di lapangan itu modelnya macam-macam. Untuk teman-teman pelaku penyedia barangkali sudah hafal ya. Sudah hafal ikut bantu ini sing pas sampean bimbing anu ini piye kan ono kan tahu sing jalan ini kan. Baik, untuk dalam rangka kami merangkai ini ada urutan-urutan yang harus kita lalui sesuai dengan arahan dari coach kami dan mentor kami, yaitu Bapak Kepala Dinas. Next, Mas. Nah, jadi urutannya milestone kami yang pertama itu adalah jangka pendek. Jangka pendek inilah yang harus terwujud sampai dengan launching tadi. Itu ada 7 tahapan yang harus kita lakukan. Kemudian untuk milestone yang kedua itu adalah jangka menengah. Jangka menengah ini adalah terkait dengan apa yang akan kita lakukan nanti. Jadi ini waktunya adalah 6 bulan. Tentu dalam jangka menengah ini kami akan mempersiapkan KAK yang kami rajut nanti dalam pembuatan HPS dan SOP penerapan wasit itu sendiri, supaya di jangka panjangnya tahun 2002 nanti kami bisa melaksanakan wasit ini secara konsisten dan kontinu secara terus-menerus. Jadi nanti karena semua ini butuh biaya sehingga harus kita sikapi betul. Pengalaman kami dalam pembuatan wasit ini ternyata karakter daerah dan tempat itu beda-beda. Karena di dalam penerapan wasit ini jelas kami butuh sumber daya. Yang pertama adalah listrik, yang kedua adalah koneksi jaringan internet. Kalau daerahnya blank jelas nggak bisa. Masing-masing daerah tentunya berbeda. Bagaimana kami harus menyiapkan infrastruktur terkait dengan komponen hubnya, harus menyediakan tempat dan lain-lain. Kalau tempatnya itu jauh dari pemukiman, tentu ini akan berbeda penyikapan kita terhadap anggaran. Kalau di pinggir kota mungkin tidak masalah karena jaringan banyak, kemudian tempat-tempat untuk menyimpan server juga banyak. Tapi kalau di jauh dari kota, jauh dari pedesaan, tentunya harus diperlakukan dengan yang beda. Itulah yang kami komit dengan teman-teman bahwa di jangka menengah ini adalah kami menyiapkan perangkat terkait dengan usulan yang akan kami laksanakan di jangka panjangnya nanti. Kemudian yang jangka panjang adalah tahun 2002 nanti, mudah-mudahan di jangka menengah nanti kita bisa berhasil terkait dengan usulan, rencana usulan yang kami ajukan untuk melekatkan wasit ini dalam setiap pelaksanaan pekerjaan kami, dan 22 nanti kita siap untuk melaksanakan semua kegiatan yang ada di pembangunan pengendalian banjir di Sungai Kewenangan Provinsi Jawa Tengah dengan sistem pengawasan wasit tadi. Next. Langsung next terus, Mas. Terus sampai gambar. Terus. Nah, ini urutannya Pak yang tadi kami ceritakan di jangka pendeknya itu. Kami mulai kemarin sejak kami off itu tanggal 11 Mei, kami sudah mengumpulkan teman-teman dari seksi yang ada di SBP, yaitu seksi PBP Pak Anas, seksi PR Pak Nur Hidayat, dan seksi OP Gweni untuk membahas pembentukan tim efektifnya. Ada 3 tim efektif. Kemudian next Mas, lanjut.
Nah, setelah itu kami mengadakan rapat persiapan ya, untuk milestone yang pertama huruf A itu adalah kami mengadakan rapat menyusun anggota tim efektif. Sepakat ini kami mengadakan rapat. Kemudian langkah berikutnya adalah pembuatan draft. Bentuknya next ada tiga tim efektif yang membantu kami, yaitu yang pertama tentunya adalah arahan dari Bapak Kepala Dinas selaku mentor. Kemudian kami selaku project leader yang akan dibantu oleh coach kami yaitu Bapak Insinyur Agus Srianto. Kemudian ada 3 tim kami yaitu tim teknis yang diketuai oleh Pak Nur Hidayat, kemudian ini pekerjaan yang ada di sana. Kemudian tim administrasi itu adalah Beni, ketuanya, dan tim sosialisasi adalah Pak Anas. Kemudian setelah tim ini terbentuk dan disahkan oleh Bapak Kepala Dinas, ini tanggal 19 kami menghadap Bapak Kepala Dinas dalam rangka kami minta SK tim yang membantu kami dalam pelaksanaan aksi perubahan ini. Kemudian berikutnya kami langsung mengadakan rapat koordinasi dengan teman-teman stakeholder internal kami, yaitu teman-teman stakeholder yang ada di Dinas Wisataru. Tentunya dengan sosialisasi rapat ini kita minta surat dukungan, semacam surat pernyataan dukungan bahwa apa yang kita lakukan nanti didukung oleh teman-teman dari internal kami. Kemudian langkah berikutnya adalah rapat dengan teman-teman stakeholder non eksternal pemerintah, itu teman-teman stakeholder yang di luar dinas kami, yaitu tadi ada dari Biro Bangda, ada dari Biro Isda, ada dari Inspektorat, ada dari Perhubungan, dan seterusnya, dan juga teman-teman stakeholder yang eksternal non pemerintah. Eksternal non pemerintah itu tentunya dari media maupun dari masyarakat. Karena ini kami jujur melibatkan pentahelik, Pak. Ada 5 unsur yang kami libatkan di sini. Kemudian langkah berikutnya, next, terus. Nah, untuk menjadi sampai bisa di launching tadi, langkah milestone kami berikutnya adalah membuat wasitnya, Pak. Ini jujur kami sudah melibatkan teman-teman IT, baik dari Diskominfo maupun dari Biro APBJ, dari teman kita sendiri, Pak. Karena kami harus memasang CCTV, memasang nyambung bagaimana gambar dari lapangan itu bisa kita kirim ke servernya Diskominfo. Setelah itu nanti baru dikirim ke dinas untuk bisa dioperasionalkan langsung oleh dinas, karena kita masih Go ID, masih nempel semua di Kominfo. Nah, setelah ini langkah berikutnya adalah uji coba. Sebelum kami nah ini uji coba, ini jujur, Pak, kami kemarin sampai jam 5 itu belosor di Kominfo, Pak, di terasnya Kominfo, karena ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Karena ini kalau saya bilang, karena kami orang sipil ya, tidak paham dengan IT, itu bahasa langit menurut saya, karena itu angka-angka yang ditangkap dari lapangan dikirim ke servernya Kominfo untuk bisa sampai tampil mewujudkan gambar tadi. Jadi urutannya sithik-sithik wis rada ngerti, tapi nek kon masang ya iso, tetap itu harus menurut kami dan memang ahlinya. Dan ternyata perangkat yang disediakan di lapangan itu ternyata hanya sistemnya GSM kalau nggak salah Pak Zari ya. Sehingga harus ditambah lagi perangkat yang namanya mikrotik untuk bisa mengeluarkan kode yang bisa ditangkap oleh VPN yang ada di servernya Kominfo. Jadi waktu pembuatan ini, di samping ada tim yang di lapangan, juga ada tim yang di Kominfo untuk menyocokkan angka tadi, Pak. Dikirim ini bisa enggak, dikirim ini bisa enggak, dicoba-coba. Setelah ini kami coba clear, baru tadi kami sampaikan yang di-launching oleh Bapak Kepala Dinas. Jadi saya kira itu, Pak, yang sementara sosialisasi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa nanti berkembang untuk kegiatan yang lain, tidak hanya masalah
pengawasan saja, karena di dalam peta Jawa Tengah tadi, kalau kita buka itu akan kelihatan bisa untuk morfologi sungai atau untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Tinggal kita pengembangan nanti, monggo nanti teman-teman khususnya dari internal kami untuk bisa mengembangkan sistem ini. Tentunya harus dengan perencanaan dalam penganggaran yang betul-betul matang supaya nanti tidak ada permasalahan di berikutnya. Saya kira itu. Nanti selanjutnya kami mohon testimoni dari teman-teman yang kemarin sudah dihubungi oleh panitia, dan kami mohon maaf apabila ada sepatah dua patah kata yang kurang berkenan atau barangkali kurang pas dalam kami menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Asari, BASTMT, Kepala Dinas PSDA PR Kabupaten Brebes, sangat mengapresiasi dan mendukung adanya aplikasi WASIT pengawasan berbasis IT pada pelaksanaan bangunan pengendali banjir wilayah sungai kewenangan Provinsi Jawa Tengah. Semoga dengan adanya aplikasi WASIT ini memberikan manfaat nyata dalam peningkatan kinerja pengawasan terhadap pekerjaan pembangunan bangunan pengendali banjir, khususnya di wilayah sungai kewenangan Provinsi Jawa Tengah, dan kepada pembangunan pengendalian banjir pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan infrastruktur pengendalian banjir gas pemali Sungai Provo sepanjang 400 km yang dikerjakan oleh PT Angger Eman KSO PT Pandawa Mitra Buana. Dalam pelaksanaannya, pekerjaan pihak proyek memasang 2 CCTV di tempat yang berbeda. Hal ini sangat bermanfaat terutama untuk mengendalikan pekerja, mutu pekerjaan, keamanan proyek, dan hasil yang telah dicapai. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Saya sebagai Komisaris PT Primadani, penyedia jasa yang melaksanakan pekerjaan di PSDA Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2021 untuk pekerjaan perkuatan Sungai Loji, Kota Pekalongan, sangat mendukung dengan adanya perubahan sistem pengawasan berbasis informasi teknologi atau yang disingkat WASIT, sehingga seluruh stakeholder dapat melakukan monitoring dan pengawasan pekerjaan di setiap pekerjaan, di setiap waktu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya dari Suwana Merdeka sangat mendukung terobosan yang diluncurkan oleh Dinas Pusdataru Jawa Tengah, yaitu sistem pengawasan berbasis informasi teknologi atau WASIT. Saya kira sistem ini sangat penting untuk mengawasi pekerjaan infrastruktur fisik di lapangan agar sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama, sehingga potensi-potensi penyimpangan yang mungkin terjadi di lapangan bisa diminimalisir. Saya harap sistem ini ke depan bisa dipermanenkan sehingga apa yang telah dikerjakan ini bisa sesuai dengan kontrak. Syukur-syukur ke depan kita bisa mendapatkan akses untuk menginformasikan hasil dari pengawasan ini kepada masyarakat. Sukses untuk Pak Kunarto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian rangkaian acara sosialisasi dan launching penerapan aplikasi Wasit pada pelaksanaan bangunan pengendali banjir wilayah sungai kewenangan Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.